Halo asisten, ini kantor saya bener yang di perempatan itu ya? Saya lupa soalnya kantor saya di negara ini. Tumben saya kesini soalnya. Benar sekali Pak Raja. Setelah 20 tahun kantor itu berdiri, akhirnya Pak Raja datang juga ke kantor itu. Iya asisten, maklumlah saya punya ratusan kantor soalnya. Jadi saya jarang bisa datengin setiap kantor. Iya Pak Raja. Pak Raja tunggu sebentar ya di sana. Saya akan segera menuju kantor itu sekarang. Siap asisten, saya tunggu ya. Kamu ngapain main HP di sini? Kamu pegawai baru ya di sini? Tumben saya lihat muka kamu. Perkenalkan, saya... Udah nggak usah banyak ngomong kamu. Sekarang kamu beliin saya minuman ya. Saya lagi haus banget nih. Cepat kamu beliin di kantin sekarang. Kenapa harus saya yang beliin? Loh, kamu nggak tahu saya ini siapa, ha? Nggak tahu. Saya ini petinggi di kantor ini. Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Sekarang cepat beliin saya minuman. Kamu ini pegawai baru belagu banget ya sama petinggi kamu di kantor ini. Cepat kamu beliin saya sekarang. Di kantor ini ada peraturan tidak boleh menyuruh orang untuk alasan pribadi. Dan kamu sudah melanggar peraturan itu. Gak usah sok ceramahin saya masalah aturan. Saya itu petinggi di sini. Kamu gak usah berani ya sama saya. Kalau kamu gak nurutin saya bakal pecat kamu dari kantor ini. Kamu kira saya nggak bisa apa ngelakuin itu? Sok banget ya anak baru ini. Kebetulan saya itu kenal sama pemilik kantor ini. Jadi kamu jangan macam-macam ya sama saya. Namanya siapa pemilik kantor ini? Pemilik kantor ini aja kamu nggak tahu. Namanya itu Raja Semesta. Dia itu orang paling sultan di sini. Dan saya itu kenal sama dia. Saya bakal suruh dia untuk mecat kamu dari sini. Kamu ini berani banget ya sama petinggi kayak saya. Saya itu ya udah 15 tahun kerja di sini. Semua orang di sini nurut sama saya. Cuman kamu aja yang berani ngelawan. Lihat aja ya, saya bakal pecat kamu dari sini. Ada apa ini? Bu Direktur. Maaf Bu, ini saya lagi mendisiplinkan anak baru. Biasalah, lagi buat ulah dia. Anak baru? Pak Edi, Bapak nggak tahu Bapak ini siapa? Emang dia ini siapa? Dia adalah Pak Raja, pemilik dari kantor ini. Kamu ini 15 tahun kerja di sini, masa nggak tahu pemilik kantor ini? Bisa-bisanya Pak Raja kamu bilang anak baru. Pak Raja, maafkan saya ya Pak. Maafkan saya ya Pak. Saya kecewa sekali ada petinggi seperti kamu di kantor saya. Asisten, tolong kamu pecat dia sekarang juga. Baik Pak Raja, segera saya akan pecat Bapak ini. Pak Raja, maafin saya Pak. Tolong maafin saya Pak. Jangan pecat saya dari sini Pak. Nanti gimana saya nafkahin keluarga saya Pak. Maafin saya Pak. Terserah kamu. Kamu sudah menggunakan jabatanmu untuk mengancam bawahanmu. Dan saya sangat tidak suka hal itu. Jadi kamu terima saja konsekuensinya. Yo asisten. Pak Raja, tolong jangan pecat saya Pak Raja. Tolong maafkan saya Pak Raja. Ini di kantor kok tumben ya, lagi rame banget. Coba tanya asisten deh. Asisten. Ya Bu Isabel, ada bisa saya bantu Bu Isabel? Ini kok di kantor lagi rame banget ya asisten. Ada apa ya asisten? Oh, untuk hari ini sedang ada perekrutan karyawan baru Bu Isabel. Oh, lagi mau cari karyawan baru toh. Pantesan ya rame banget asisten. Ya Bu Isabel. Hai Bu Isabel. Untuk sekarang Pak Raja sedang ada meeting Bu Isabel. Jadi Bu Isabel harap menunggu sebentar ya Bu Isabel. Iya asisten, saya tunggu di sini ya asisten. Baik Bu Isabel, saya tinggal dulu ya Bu Isabel. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau dia minta di tempat yang bener dong. Hani? Isabel? Ternyata kamu toh yang diam di tengah jalan kayak gini. Dari SMA kamu masih sama aja ya. Suka pelangap-pelongo gak jelas. Iya Rani, kamu ngapain di sini Rani? Oh interview lah. Ngapain lagi aku di sini? Kalau kamu mau interview juga di sini? Enggak. Aku nggak ikut perekrutan karyawan baru di sini Rani. Loh, kok nggak ikut? Kenapa? CV kamu ditolak?
Ya ampun, kasihan banget ya kamu Isabel. Pasti susah banget ya nyari kerjaan Isabel. Aku emang gak nyari kerjaan Rani. Soalnya ini kantornya punya suamiku Rani. Males banget sama orang ini. Dulu kan dia sering banget ngebully aku. Ya, jelek banget sih kamu Isabel. Kampungan banget loh gaya kamu. Pasti deh, cuma cowok kampungan yang bakal suka sama kamu. Jadi, kantor ini punya suami kamu Isabel? Iya Rani. Wah, ya ampun. Kebetulan banget sih. Aku ketemu sama kamu di sini Isabel. Ini kayaknya memang udah takdir Tuhan banget sih. Kita kan dulu temen SMA, Isabel. Pasti kamu bisa kan? Terima aku kerja di kantor ini. Please, Isabel. Bantu aku ya, Isabel. Aku susah banget loh dari waktu ini nyari kerjaan. Aku perlu kerjaan banget, Isabel. Please ya, bantuin aku ya, Isabel. Aku yakin kamu pasti bisa bantu aku sih, Isabel. Suami kamu loh yang punya kantor ini. Pasti kamu bisa kan bantu aku. Kita lo dulu waktu SMA deket banget kan, Isabel. Pasti kamu bisa kan bantu aku, Isabel. Ya ampun, emang takdir banget sih aku ketemu sama kamu di sini, Isabel. Please ya, bantu aku ya, Isabel. Kalau bisa kasih aku posisi yang bagus ya, Isabel. Yang gajinya banyak. Kamu masih bisa kan, Isabel? Bisa. Tunggu ya. Asisten. Yes. Akhirnya aku bisa dapat kerjaan di kantor yang paling bagus lagi. Ya ampun, Isabel. Makasih ya, Isabel. Kamu emang temannya sama aku yang paling baik banget. Makasih, Isabel. Ya, Bu Isabel, ada yang bisa saya bantu, Bu Isabel? Kamu lihat orang ini kan, asisten? Ya, Bu Isabel, dia adalah salah satu pendaftar untuk calon karyawan baru di sini, Bu Isabel. Kenapa ya, Bu Isabel? Tolong kamu pastikan ya, asisten. Kalau dia nggak bakal diterima di kantor ini. Saya dulu sering banget dibully sama dia. Attitude dia tuh benar-benar gak bagus banget. Kantor ini bisa rusak kalau nerima karyawan seperti dia. Tolong ya asisten. Isabel? Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Isabel? Kita teman dekat kan waktu SMA, Isabel? Kok kamu malah ngomong kayak gitu sih, Isabel? Teman dekat? Kita gak pernah dekat ya, Rani? Dulu kamu sering banget ngebully aku waktu SMA. Jadi jangan harap ya, Rani, kamu bisa diterima di kantor suamiku. Isabel, kamu gak boleh kayak gitu, Isabel. Kamu harus terima aku di kantor ini. Isabel, kita teman dekat waktu SMA. Isabel! Ya ampun, ini SMA negeri swasta. Gede juga ya sekolahnya. Iya, Jess. Welcome to SMA negeri swasta, Jess. Akhirnya kita bisa satu sekolah lagi sama kamu, Jess. Jangan pergi-pergi lagi ya, Jess. Gak kan, Put. Aku itu udah trauma banget ke Jepang. Gak mau lagi aku balik ke sana. Iya kan? Emang enakan tuh di sini aja loh, Jess. Apalagi ada Putri yang bakal selalu ngebiayain hidup kamu, Jess. Benar banget. Hari ini bantu aku ngabisin 300 juta ya. Bingung banget mau dipakai buat apa. Aku pakai buat beli seblak ya nanti, Put. Kepengen banget makan seblak hari ini. Oke, Jess. Tokonya ya nanti aku beliin. Enggak gitu juga ya, Put. Wah. Ada yang baru datang nih ke SMA negeri swasta. Hai, Jess. Really? Kok dia bisa ada di sini? Bukannya dia nggak lulus SD ya? Dia ditolong sama seseorang, Jess. Biar dia bisa lulus SD waktu itu. Hah? Siapa? Putih, Jess. Hah? Putih juga sekolah di sini? Iya, Jess. Duo musuh terbesarnya Putri sekarang satu sekolah sama kita. Ampun.
Gimana, Jess? Kaget nggak ngelihat kita berdua hari ini? Nggak kaget sih. Ngapain juga kaget ngeliat kalian? Kalian lo nggak ada apa-apanya. Oh, udah berani ya sekarang, Jess. Gimana di Jepang, Jess? Kamu ngeliat papamu selingkuh lagi nggak di situ? Sudah ekspresinya kelihatan banget sih, Vel. Kalau di Jepang papanya selingkuh lagi. Kasian banget deh Jessica. Punya orang tua yang hancur. Kasian banget deh si anak broken home ini. Feli! Ya ampun, Jess. Kalau aku jadi kamu sih, pasti bakal malu banget ya, Jess. Punya papa yang tukang selingkuh. Sabar ya, Jess. Ya ampun, malu banget deh aku. Feli, cukup! Kenapa, Put? Kan emang faktanya tuh kayak gitu, Put. Kalau papanya Jessica, itu tukang selingkuh. Vel, papamu lo juga gagal nikah 2 kali, Vel. Mending kamu diem aja deh, Vel. Apa kamu bilang, Bud? Udah berani ya kamu sekarang? Ya, aku udah gak takut lagi sama kamu, Vel. Keluargamu itu jauh lebih hancur, Vel. Jadi kamu jangan pernah ngecek keluarga orang lain. Mending ngurusin dulu tuh papamu yang selalu gak bisa ngurusin istrinya dengan benar. Kamu juga ditinggalkan sama ibumu, Vel. Kasian banget deh kamu, Vel. Udah ya, Vel. Aku lagi malas ngomong sama orang kayak kamu. Yuk, teman-teman. Udah berani banget ya Putri Sultan abal-abal itu. Orang kayak gitu harus dikasih pelajaran, Vel. Lihat aja, Put. Kamu bakal hancur.